lagi berawan, terus ada mendung, ada panas juga. Dan seperti inilah, bagaimana dengan di tempat kalian? Pasti cuacanya hujan, itu ada orang yang belanja dan mungkin panas atau mendung. Oke, mari kita masuk di dapur di kebun ini. Kebetulan saya udah siapin nih sambal terasi ini, cabenya dengan tomatnya udah saya rebus tadi. Ini sudah saya siapkan, ada ikan asin dengan tahu ya, ikan asin dengan tahu sudah saya rendam ini guys, rendam dengan bumbu ya, bumbu resepku sendiri. Dan ini sayur beningnya, aku suka banget guys, sayur bening, labu kuning sama kangkung ya. Lalu udah matang nih, siap diangkat. Lalu aku mau goreng dulu tahu, goreng dulu bawang, nanti aku tabur di sini ya. Jadi guys, sambil mengikuti aku. Belum, ini kita lagi di kampung, kebetulan ada di kebun ya, di kebun guys, sambil masak-masak. Kalian mengikuti aku terus, tetap semangat. Dan aku mau kasih, aku mau rasa dulu kuahnya, tapi taruhnya di tangannya udah bersih. Wow, enak banget sungguh. Air, aku taruh garam sedikit, taruh gula sedikit, merica, bawang putih, serai, lengkuas, jahe, daun salam. Aku rebus semuanya, mendidih, udah matang benar, taruh sayurnya. Enak banget guys, sumpah. Kalau sayur bening gini, dia punya lauknya itu ikan asin sama tahu goreng, ikan asin goreng sama tahu goreng. Ini kalau di Ambon bilangnya nih cakalang banda guys, ini cakalang banda. Dan yang lebih bikin kita makan enak lagi, ini sambal terasinya udah saya rebus aja ya, nanti saya ulap. Setelah itu kita goreng lagi biar dia bertahan sampai besok. Oke. Sementara aku mau apa ya, ini dulu. Tapi semua bumbu harus dicuci yang bersih ya guys. Walaupun bawang ini dia terbungkus dengan kulitnya, ya kita harus rebus, cuci yang bersih. Lagi musim pilek sekarang nih. Nah, sekarang ini aku lagi pilek. Oke guys, ini pengalaman aku ya. Lagi pilek nih. Ini bawang putih, 1 siung bawang putih, kita cubit-cubit ujungnya, baru kita kasih masuk di hidungnya. Tapi sekarang ini jangan dulu, aku mau masak. Tuh. Saya mau bikin bawang goreng dulu. Sekarang ini sementara kalian tidak bisa melihat saya karena ketinggian. Bagaimana kalau saya taruh HP-nya di sini aja ya, biar bisa melihat. Tapi tadi saya mau bilang, ketika pilek, saya lagi pilek sekarang nih. Sebenarnya saya mau buat ini bawang putih, kita cubit ujung-ujungnya, kita masukin ke hidung sambil kita hirup sampai 10 kali. Coba kalian tes di rumah, biar jangan kita minum obat lagi, kasihan kan. Apalagi kalau di hutan, di kebun kayak gini, terus tidak ada apotek, tidak ada obat, ya itu aja. Mungkin ada bawang putih di kebun ya, kita buat kayak gitu. 3.000. Nah, aku punya kios di atas. Kebetulan mamaku lagi jaga kios aku. Ditanya timun 1 buah berapa, aku jawabnya 3.000. Sekarang timun lagi murah nih. Kalau kemarin-kemarin itu sampai 40.000, ya 20.000. Semuanya serba mahal hidup ini guys. Kalau kita tidak bekerja, ya kita mau makan apa ya.
Jadi harus bekerja, kita pergunakan waktu yang ada untuk kita bekerja. Ini saya lagi iris bawang merah, bawang putih, dan sekarang sayurnya saya mau angkat dulu. Maka saya dulu taruh di satu lontang. Lalu ini sudah pasing. Saya angkat dulu ini. Coba kalian mau lihat ya, sudah matang nih. Ya kan? Wow, saya angkat dulu. Taruh satu tempat. Saya lebih senang itu matangnya rebus-rebusan, guys. Oh, kalian pernah campur kangkung? Kangkung dimasak bening. Biasanya kebanyakan orang itu kangkung ditumis ya, tapi kalau aku kangkung direbus, masak bening. Nah, sekarang guys, aku mau goreng ini dulu. Goreng bawang. Oh, coba aku cicipin dulu. Hanya pakai daun, pakai apa ya, bawang goreng dikit ya, biar enak dan harum ya. Ya, sebentar aku mau goreng dulu bawangnya guys. Lebih enak kalau kita masak sambil goyang atau ikut irama gitu. Tapi pagi ini aku tidak punya ini bawangnya. Oke, kalian yang nonton juga ya, terima kasih sudah berikan waktu luang buat saya di pagi hari ini, untuk pagi menjelang siang ini, untuk menemani saya lagi masak-masak di dapur kedungku. Sekarang kita angkat, bawang merahnya sudah matang ya. Saya taruh di sini. Tambahkan minyak lagi. Jangan di sini ya, jangan di samping. Ini untuk orang besar. Harus dewasa. Iya. Aku mau si dewasa. Ada yang mau bertanya atau kirim-kirim salam mungkin buat keluarga di mana saja berada, nanti saya akan sampaikan ya salam-salamnya. Bapak Ibu, kadang kita manusia ini ya, tidak pernah luput dari salah, tidak pernah luput dari dosa. Seringkali kita mengeluh tentang hidup ini, dan seringkali kita juga salah gitu ya, salah tempatkan diri karena kita motif hati buat manusia. Sering juga kita kecewa ya, tapi saya mau bilang, saya punya pengalaman waktu saya mengalami rumah tangga yang sakit, hancur ya. Saya tidak mengeluh untuk manusia lagi. Terakhirnya tuh habis goreng-goreng nih, kita cerita ya, habis lagi. Jadi gini guys, ini kalian tahu bawang goreng, saya mau buat sambal dulu. Mengikuti aku terus ya, aku lagi goreng bawang. Satu ketika aku mengeluh untuk manusia, tapi dia membuat aku kecewa sekali. Akhirnya aku hidup di suatu lingkungan yang benar-benar membuat saya itu sakit. Saya menangis setiap hari.
Lalu saya diam aja di dalam kamar, saya tulis di satu kertas atau di satu buku. Setiap hari satu hari menunggu saya. Akhirnya HP lagi error guys. Maaf ya. Nah, satu ketika saya tulis di satu buah buku dan itu menjadi buku cerita aku pribadiku. Lalu saya jumpa lagi dengan temanku. Dia nanya, terus saya jawab, selama ini kamu di mana? Saya bilang, saya lagi dilema, saya kecewa, saya putus asa, mungkin saya istri yang paling setia. Dari cerita itu guys, dia telepon temannya yang juga penyanyi dan artis ya, artis Ambon Maluku ya. Lalu kita saling telepon dan sudah ketemu. Singkat cerita aku buat sebuah lagu. Nah ini tipsnya ya. Aku buat sebuah lagu, waktu itu judulnya Jangse Buang Muka. Dan satu lagi judulnya Jalan Kehidupan. Nah kenapa aku bilang kasih judulnya Jangse Buang Muka? Kejadian aku sama mantan suamiku itu, dia punya ceritanya ada di lagu itu. Tidak ada ubah-ubahnya sedikit. Nah, ketika aku sudah keluar di YouTube, sudah rekaman ya, sudah keluar judul lagunya Jangan Sebuang Muka dengan Jalan Kehidupan. Mantan suamiku dia melihat aku terus dia video call, dia nangis setengah mati. Itu tipsnya. Biar pasangan kita penasaran ya, tadi kita dilukai, kita disakiti, kita dihianati, dan ketika dia mengikuti kita, jadi suamiku tadi dia sudah viralkan aku segala macam, sudah menjatuhkan aku, hina fitnah aku segala macam. Ketika laguku sudah keluar di YouTube, dari RRI Ambon ini mempromosikan aku untuk RRI di seluruh Indonesia tentang perjalanan hidupku dan bagaimana sampai aku bisa jadi seorang penyanyi dan artis gitu. Padahal aku ini cuma orang biasa saja, untuk menyanyi suara dan ikut musik aku tidak terlalu pandai. Tapi karena ceritanya seperti itu guys, jadi sambil masak sambil kita cerita nih. Dia telepon aku untuk minta rujuk lagi, tapi aku tidak mau gitu. Nah, terus waktu berjalan, segala yang pernah aku alami dalam kehidupanku waktu itu, sampai aku harus dilema guys. Aku punya teman banyak banget. Ada beberapa komunitas yang tempat aku ini, pokoknya kita ciptakan sesuatu yang benar-benar membangkitkan semangat kita. Untuk apa kita mikir masa lalu lagi yang sudah terjadi, karena mantan itu tidak pernah indah, tapi mantan itu menyakiti.
Kalau mantan itu indah, tidak mungkin kita keluarkan air mata guys. Jadi seperti itu. Nah terus setiap hari, sudah kan aku sudah keluar di YouTube, sudah RRI Amo sudah promosi aku untuk RRI seluruh Indonesia bahwa aku wanita yang luar biasa juga ya, bisa mendampingi anakku, mendorong anakku, bisa membuat satu perusahaan juga buat anak yang tadi kita dari nol jatuh, kita terpuruk sekali sehingga mantan suamiku mungkin dari aku sudah dibawa sehingga dia tidak mau lagi hidup bersama-sama dengan aku, dia harus dengan wanita lain gitu. Tapi dia tidak selamanya dengan wanita itu, cuma hanya beberapa bulan saja. Jadi itulah perjalanan hidup saya, kisah dalam rumah tangga. Ketika saya terjun ke dunia hiburan, bukan hiburan apa ya, saya bukan wanita yang gampang atau murah gitu, tapi saya seorang wanita yang tegar, yang kuat, yang mampu untuk mencari nafkah sendiri, bekerja sendiri, dan sekarang saya sudah punya usaha 2 guys. Lalu ide-ide yang ada di dalam pikiran saya gini, itu mantan saya lagi penasaran, bahkan sampai sekarang juga kami biasa-biasa saja, tapi saya melihat bahwa dia juga sudah dengan orang lain. Saya bersyukur, biarlah dia bahagia, masa lalu biarlah berlalu, dan masa depan adalah harapan kita yang harus kita kembangkan, yang harus kita mensyukuri bahwa kegagalan itu bukan berarti seorang guru yang baik, yang manja, tidak, tapi seorang guru yang jahat, yang mukul kita. Harus kita tahu tentang jalan kehidupan ini seperti apa, dan kita bisa hidup dengan baik. Nah guys, coba komen atau like biar saya senang gitu. Terima kasih sudah temani saya sambil masak, sambil kita cerita, berbagi pengalaman ya. Lalu saya berpikir untuk apa lagi saya mau kembali ke masa lalu. Kalau dia minta rujuk saya juga tidak mau, karena apa, sudah cukup apa yang pernah saya alami dengan dia. Dan kalau pasangan kita sudah suami pun istri sudah seperti itu, kita cukup bawa dia di dalam doa. Kita berdoa aja, karena kita orang beriman, orang percaya, kita hidup di dalam doa. Akhirnya guys, hidup saya sekarang puji Tuhan luar biasa. Saya bisa hidup sendiri tanpa suami. Anak juga salah pilih pasangan hidupnya sama dengan saya, tapi saya sudah berusaha untuk dia jangan ada lagi di tempat yang pernah dia jatuh. Dia harus keluar dari tempat zona yang merah seperti saya. Nah, oleh sebab itu saya bersyukur ya, anak saya juga sudah bahagia sekarang, sudah mulai kembangkan lagi usahanya. Dan marilah kita sama-sama saling mendukung ya. Bagi yang masih menonton, jangan pernah kita meremehkan masa lalu kita, tapi anggaplah itu jalan yang terbaik untuk kita keluar dari zona merah itu, dan kita jalan di zona yang biru, hijau. Oke, sekarang tahuku sudah matang ya, dan saya siap mau angkat dulu, tinggal beberapa kali goreng lagi. Nah, saya senang tahu itu dipotong-potong kecil gini, direndam pakai bumbu guys, baru kita goreng. Saya suka sekali. Jadi berjalannya waktu ya guys, saya punya buku besar sekali. Di situ setiap hari saya tulis tentang perjalanan hidup saya. Dan saya pengen sekali punya film cerita tentang perjalanan hidup saya, bahwa kegagalan itu bukan sebuah perjalanan yang buruk atau kejatuhan yang kadang orang remehkan, tapi bagi saya pribadi itu jalan yang luar biasa ya, bisa membentuk karakter kita, kehidupan kita, dan bisa membangkitkan kita. Nah, karena itu guys, saya mau bikin film ini, ada bukunya, sudah setiap hari saya catat, tapi saya belum punya duit ya. Memang duit ada sih, tapi tidak sebanyak ya. Saya pengen ada dukungan gitu untuk membuat sebuah film yang menceritakan tentang perjalanan hidup saya seperti itu.
Mungkin ada teman-teman yang sementara menonton ini bisa mendukung saya ya. Karena saya juga butuh kameramen, saya juga butuh manajer, saya juga butuh pelatih. Pelatih juga harus ada ya, walaupun itu kisahnya saya pribadi, tapi pokoknya seperti itu. Bagaimana caranya kita main film itu, di situ ada pemeran utamanya, pelakunya, korbannya dan sebagainya. Saya seperti itu guys. Tapi sekarang ini saya lagi butuh duit. Bagaimana caranya untuk saya bisa buat film? Mungkin ada jalan keluar dari teman-teman yang sedang menonton saya di pagi menjelang siang ini. Jalan keluarnya seperti apa? Coba dong, coba kasih solusinya, komen di bawah ini. Komen di bawah ini. Saya tunggu ya. Ceritanya panjang sekali, dari masa kelahiran sebelum anakku lahir sampai dia lahir, sampai dia umur 9 bulan. Itu kisah yang paling kalian belum tahu kisahnya. Dan waktu saya berumah tangga itu kenapa sampai harus saya pisah? Pas waktu saya pisah itu di hari ulang tahun pernikahan aku dengan mantan suamiku. Jam 10 pagi kita menikah, jam 10 pagi juga kita berpisah. Dia punya NRP-nya itu sama dengan saya punya tanggal lahir, ya bulan lahir dengan dia punya, jadi sama guys. Nah, maka itu sekarang ini guys, aku cuma bisa berdoa bagaimana caranya aku bisa keluarkan aku punya film ini. Duitnya belum ada, atau mungkin yang sedang menonton mungkin bisa ya. Saya lagi butuh sponsor, donatur gitu. Kira-kira gimana? Tolong komen dong di bawah ini biar saya paham. Ada satu lagu lagi yang saya ada cipta itu. Gini. Semua pikir saja, yang balik berbeda lagi. Sayangi, susah ada rasa di hati ini, cukup satu kali. Itu saja dia punya satu baris itu guys. Masih banyak lagi lagu-lagu yang saya sudah cipta setiap hari. Ya setiap hari saya cipta guys, tapi itulah saya lagi tunggu berkat-berkat dulu. Ini saya mau angkat tahunya lagi dan sudah matang ya. Terima kasih sudah temani aku sedang masak sambil ngobrol. Mungkin kalian pikir-pikir itu cuma lagunya cuma 2 sih, saya sudah bayar videonya, cuma tinggal tag aja, guys. Sudah bayar di studio, tinggal tag aja guys. Banyak lagunya yang saya sudah cipta guys, tapi proses saya bikin usaha ini. Kenapa sih tidak ada yang komen di bawah? Apakah semua sudah cukup mengerti? Saya tuh lagi butuh sponsor dan donatur ya, untuk mengeluarkan saya punya film-film yang saya sudah buat selama beberapa tahun ini, dari kisah perjalanan aku sama anakku sampai dari kami lagi nol, kami jatuh, dari pokoknya sampai kami sudah di atas, sampai kami di bawah, sampai kami harus terjatuh lagi, sampai kami harus bangkit lagi. Nah sekarang ini kita lagi bangkit dari nol, mulai bangkit lagi. Tapi saya tetap kuat dan semangat, karena hidup ini kita harus syukuri ketika kita masih bernapas. Teman-teman, aku butuh saran di bawah ini ya, tentang cerita-ceritaku yang tadi. Coba kalian kasih pendapat buat aku, atau masukan-masukan buat aku seperti apa gitu. Coba aku mau cicipin dulu tahunya. Gurih, aku rendam dulu pakai bumbu guys, baru aku goreng. Tapi aku suka potongnya kecil-kecil kayak gini, baru digoreng. Enak kan?
Sekarang udah lapar nih, udah lapar benar. Jadi hidup ini butuh solusi guys. Kalau kita tidak hidup ini, kalau kita hidup sendiri, kita tidak mau bergaul, atau kita tidak mau dekatkan diri dengan Tuhan atau dengan manusia, apa yang kita tahu? Coba kita tahu pikiran kita sendiri, tidak ada pikiran orang lain, masukan-masukan orang lain. Karena itu sekarang ini juga aku lagi butuh saran dari kalian yang menonton. Coba apakah bisa apa ya, bisa komen gitu, komen biar saya bisa mengerti. Tahunya sudah matang dan aku mau angkat asinnya. Setelah itu aku goreng dulu ikan asinnya yang sudah aku rendam cuci bersih ya. Aku mau panggil anakku dulu untuk dia angkat ini tahunya. Halo, masih tetap menemani aku. Timpa minyak panas. Nah, jadi aku lagi goreng-goreng ikan. Tadi ikan asin atau di Ambon bilang cakaran banda guys, aku sedang goreng. Terus aku mau tumbuk dicobek. Makan siang hari ini memang enak banget guys. Tidak ada tandingnya lagi nih kalau makan seperti ini guys. Aku suka banget, sangat-sangat suka. Ini terpaksa aku harus goreng lagi ya yang tadi aku rebus. Boleh kalian melihat ya, ini cabai yang tadi saya rebus sekarang saya angkat. Sebenarnya ulek dulu baru digoreng, tapi ini saya baru pernah juga ya, baru pertama kali ya. Nah, saya goreng, nanti saya ulek lagi. Lalu ini ikannya mau saya tumbuk, ini tak terus pakai jeruk ya, pakai jeruk ini, jeruk dengan bawang merah dengan cabai. Cantik ya. Kayak gini kalau kita ngulek goreng cabai ya, pedas. Jadi saya mau kompornya dulu karena percikannya itu. Saya lagi tumbuk ikannya, ikan asin yang tadi saya goreng. Saya tumbuk.